Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang aljabar. Apa itu aljabar? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pelajari yaitu yang pertama tentang unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, dan yang ketiga adalah pembagian dan perkalian pada aljabar. Untuk unsur-unsur aljabar yang akan kita pelajari yaitu berupa koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian ini merupakan persyaratan atau syarat untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu bentuk aljabar? Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum ditentukan nilainya atau besarnya. Sebagai contohnya, di sini ada bentuk aljabar 2A kuadrat dikurangi 6B ditambah 7. Perlu kalian ketahui, pada bentuk aljabar itu ada unsur-unsurnya, yaitu suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta. Lalu, apa yang dinamakan suku? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Pada contoh berikut ini, 2A kuadrat dikurangi 6B ditambah 7, itu sukunya ada berapa? Nah, kita lihat di sini ada 2A kuadrat, kemudian ada negatif 6B, kemudian ada positif 7. Di sini ada 3 suku. Kenapa? Karena di sini dipisahkan tanda kurang dan tanda positif. Jadi ada 3 suku. Kemudian variabel adalah faktor yang berbentuk huruf. Sebagai pengingatnya, kalian bisa mengingat-ingatnya variabel itu adalah berupa huruf. Nah, kita lihat dari contoh bentuk aljabar berikut yang merupakan variabel yaitu A kuadrat dan B. Ini adalah hurufnya. Untuk koefisien adalah pengali suatu variabel atau angka di depan variabel. Koefisien adalah, untuk mengingatnya, angka di depan variabel. Di sini variabelnya ada A kuadrat, maka koefisiennya adalah di depan angka A kuadrat ada angka 2. Kemudian variabel B, di depan huruf B ada negatif 6, maka koefisiennya adalah 2 dan negatif 6. Untuk konstanta yaitu suku yang nilainya tetap atau tidak memuat variabel. Pada bentuk aljabar 2A kuadrat dikurangi 6B ditambah dengan 7, dari 3 suku ini yang tidak termuat atau tidak memuat variabel yaitu angka positif 7. Maka konstantanya adalah positif 7. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa itu unsur-unsur bentuk aljabar? Jadi unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4, yaitu suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta. Baiklah, untuk mengulang kembali materi yang kita pelajari di depan tadi, di sini ada contoh bentuk aljabar yaitu 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7y dikurangi 10. Dari bentuk aljabar ini, sukunya yaitu, ingat, dipisahkan oleh tanda jumlah atau selisih.
Nah, suku di sini ada 4x kuadrat, kemudian ada negatif 5x, kemudian ada 7y, dan juga ada negatif 10. Maka di sini ada berapa suku? Ada 4 suku. Nah, untuk yang kedua yaitu variabelnya. Variabel adalah faktor yang berbentuk huruf. Ada x kuadrat, ada x, dan juga ada y. Kita tulis variabelnya yaitu x kuadrat, x, dan juga y. Nah, maaf, di sini saya menggunakan x-nya adalah x Latin ya. Ya, jadi nanti biar tidak keliru dengan kali, maka kalian biasakan untuk menulis x-nya adalah seperti ini. Untuk koefisiennya adalah koefisien tadi sebagai pengingatnya adalah angka yang berada di depan huruf. Nah, di sini koefisien dari x kuadrat yaitu 4, kemudian koefisien dari x adalah, di sini tandanya adalah negatif, maka kalian menulisnya adalah negatif 5. Kemudian koefisien dari y yaitu positif 7, kalian tulis 7. Untuk konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Di sini ketiga suku ini ada variabelnya, kemudian yang tidak ada variabelnya adalah negatif 10. Maka inilah yang dinamakan konstanta, negatif 10. Kemudian pada suku itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama adalah suku sejenis. Nah, suku yang sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau memiliki huruf yang sama. Sebagai contohnya adalah 5P dan 7P. Nah, kedua angka ini memiliki variabel yang sama yaitu P. Maka ini namanya suku yang sejenis. Kemudian ada lagi 2M kuadrat dan negatif 7M kuadrat. Ini juga merupakan suku yang sejenis karena variabelnya sama-sama M kuadrat. Untuk yang kedua adalah suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang berbeda atau tidak sama. Sebagai contohnya adalah ada bentuk aljabar 7x dan 8y. Ini jelas tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Ada variabel x dan variabel y. Kemudian contoh yang kedua adalah 4mn dan 5phi. Ini juga jelas tidak memiliki variabel yang sama, maka ini adalah suku yang tidak sejenis. Baiklah, untuk selanjutnya, jika kalian sudah memahami tentang unsur-unsur bentuk aljabar, mari kita berlatih soal berikut ini. Untuk yang pertama, dari bentuk aljabar 7A ditambah 5B dikurangi 5A kuadrat ditambah 3B, tentukan yang A adalah ada berapa banyak sukunya. Ya, suku tadi adalah dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Di sini ada 7A, 5B, negatif 5A kuadrat, dan 3B. Maka banyak sukunya yaitu ada 4. Sebutkan variabelnya. Variabel tadi adalah faktor yang berbentuk huruf. Di sini ada A, kemudian ada B, ya, ada apa lagi? A kuadrat. Walaupun di sini ada variabel 2 yang sama, yaitu B, maka kalian cukup menulis satu saja, tidak perlu dua-duanya ditulis. Yang ketiga, tentukan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama.
Di sini ada yang berwarna hitam dan berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna merah ini sama, yaitu suku yang sejenis, yaitu 5B dan positif 3B. Inilah suku yang sejenis. Yang keempat, tentukan koefisien dari. Nah, koefisien karena variabelnya ada 3, maka koefisien pun juga. Koefisien dari A yaitu 7, koefisien dari B yaitu 5 dan 3, koefisien dari A kuadrat yaitu negatif 5B. Koefisien tadi sebagai pengingatnya adalah angka di depan variabel. Untuk konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Apakah dari bentuk aljabar di atas ada konstantanya? Ternyata dari keempat suku ini memiliki atau memuat variabel. Maka dari bentuk aljabar 7A ditambah 5B dikurangi 5A kuadrat ditambah 3B tidak ada konstantanya. Maka kita coret saja tidak ada konstantanya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu tentang operasi aljabar. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar itu hanya dapat dikerjakan apabila suku-suku itu adalah sejenis. Dan apabila sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai contohnya, yang nomor 1, ada bentuk aljabar negatif 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Kita lihat pada variabelnya, suku-suku yaitu untuk membedakannya yaitu terletak pada variabel. Nah, kita lihat di sini ada variabel x kuadrat, kemudian di sini juga ada x kuadrat. Maka, kedua suku ini adalah suku yang sejenis karena variabelnya sama. Maka ini bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Kita lihat angkanya, negatif 2 ditambah dengan 5, kemudian variabelnya adalah x kuadrat. Kita operasikan dulu angkanya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian yang nomor 2, ada 4A ditambah 5B. Di sini kita lihat variabel yang pertama adalah A, variabel yang kedua adalah B. Apakah sama? Nah, ternyata kedua variabel ini berbeda, maka ini tidak bisa dijumlah. Ya, tidak bisa dijumlahkan. Maka hasilnya nanti tetap, yaitu 4A ditambah 5B. Kemudian yang nomor 3, negatif 7M ditambah 10M dikurangi 6N. Untuk yang berwarna merah ini artinya adalah variabelnya sama. Maka kedua angka ini bisa dijumlah, yaitu negatif 7 ditambah 10M. Hasilnya adalah negatif 7 ditambah 10 yaitu 3M. Kemudian karena di sini tidak ada variabel lagi yang sama, ini hanya sendiri, maka ini ikut ditulis. Maka 3M dikurangi 6N. Untuk yang nomor 4, 4N ditambah 7P dikurangi kurung buka 8N dikurangi 11P kurung tutup. Nah, apabila ada bentuk yang seperti ini, maka kalian harus menjadikan satu dulu dari kurung yang ada di depan dan kurung yang ada di belakang. Di sini kita lihat 4N, variabel yang sama yaitu 4N. Kemudian ada tanda kurang, maka ini ikut kurang, dikurangi positif 8N. Ini hasilnya adalah
negatif 4N. Kemudian yang kedua, positif 7P, kita tulis positif 7P dikurangi, karena di tengah tadi tandanya adalah kurang, dikurangi negatif 11P, berarti ini tulis kurang negatif 11P. Ingat, kalau ada pengurangan dengan negatif maka jadi positif ya, ini jadi positif, berarti sama saja 7 ditambah 11 sama dengan 18P. Maka hasilnya adalah negatif 4N ditambah dengan 18P. Ini adalah hasil pekerjaan yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5 ada panjang banget di sini. Kalian tidak perlu bingung, kalian cukup membedakan variabel-variabel yang sama ya. Jadi kalian hanya manakah variabel yang sama, kalian jadikan satu seperti itu. Di sini ada 9AB dikurangi 7B ditambah 18AB dikurangi 8B. Nah, di sini ada dua variabel yaitu AB dan B. Maka kalian harus menjadikan satu yang sama dulu. 9AB ditambah dengan 18AB yaitu 27AB. Kemudian di sini ada negatif 7B dikurangi 8B. Berarti sama saja negatif 15B. Nah, demikian penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk selanjutnya kita akan berlatih kembali agar lebih mudah memahaminya dan semakin kalian mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baiklah, mari kita berlatih tentang penjumlahan dan juga pengurangan pada bentuk aljabar. Tetapi sebelumnya mari kita ingat kembali untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, jika ada bentuk A ditambah dengan A, maka ini hasilnya adalah 2A. Kenapa? Karena A di sini adalah nilainya 1, A yang belakang nilainya juga 1. Maka 1 ditambah 1 adalah 2A. Kemudian jika ada lagi 3A ditambah A, maka di sini angkanya 3, kemudian yang di belakang ini adalah 1. Maka 3 tambah 1 sama dengan 4A. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Bentuk sederhana dari 9y kuadrat dikurangi 4xy ditambah 5y ditambah 7y kuadrat ditambah 3xy. Nah, jadi jika untuk menyederhanakan yang tadinya panjang seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 suku, maka bentuk sederhana nanti bisa jadi kurang dari 5 suku. Bagaimana cara menyederhanakan? Yaitu kalian lihat atau kalian jadikan satu variabel yang sama, sehingga bentuknya tidak terlalu panjang. Kita lihat variabel yang sama yaitu 9y kuadrat sama 7y kuadrat. Maka kita jumlah ditambah 7y kuadrat. Kenapa ini bisa jumlah? Karena di depan tanda atau di depan suku 7y kuadrat tandanya adalah positif, maka ini pun juga ikut positif. 9y kuadrat ditambah 7y kuadrat berarti hasilnya adalah 16y kuadrat. Untuk variabelnya masih sama, y kuadrat, maka di belakang pun juga y kuadrat. Kemudian di sini ada negatif 4xy ditambah 3xy ya. Maka kita jumlah negatif 4 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 1xy. Tetapi biasanya kalau angkanya 1 cukup kita tulis negatif xy seperti itu. Kemudian
ternyata di sini ada satu suku yang tidak ada temannya. Nah, berarti ini tetap ikut ditulis. Jadi hasilnya adalah bentuk sederhananya 16y kuadrat dikurangi xy ditambah 5y. Ini adalah hasil bentuk sederhana yang tadinya 5 suku, sekarang tinggal 3 suku. Untuk yang nomor 3, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 4y kuadrat dikurangi 7x kuadrat ditambah 2xy. Nah, kita sama tadi suku-suku yang sejenis itu yang mana saja? Kita lihat di sini ada 6x kuadrat dan di sini ada negatif 7x kuadrat. Maka suku sejenis yang pertama adalah 6x kuadrat dan negatif 7x kuadrat. Kemudian yang kedua, suku yang sejenis adalah positif 6xy dan positif 2xy. Kita tulis 6xy dan positif 2xy. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Ingat, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang harus kalian perhatikan yaitu kalian bisa menjumlahkan atau mengurangkan jika variabelnya sama atau sukunya yang sejenis. Jika sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlah maupun dikurang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan dari negatif 8a ditambah 6b dikurangi 4 dan 3a dikurangi 9b ditambah 1 sama dengan, kita lihat hasil penjumlahan, kita menggunakan kurung buka dan kurung tutup dulu. Negatif 8a ditambah 6b dikurangi 4 ditambah 3a kurangi 9b ditambah 1. Nah, ingat, ketika kita menjumlahkan, berarti kita harus tahu dulu variabel yang sama yang mana. Nah, di sini ada negatif 8a dan 3a, maka ini dijumlah. Negatif 8a dijumlah, ya, negatif 8a dijumlah dengan 3a, maka hasilnya adalah negatif 5a. Kemudian yang kedua, variabel b. Ada 6b ditambah dengan negatif 9b, maka hasilnya adalah negatif 3b. Kemudian konstanta, ingat konstanta adalah suku yang tidak termuat variabel. Berarti negatif 4 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Sehingga hasil penjumlahannya adalah negatif 5a dikurangi 3b dikurangi 3, atau bisa juga menulisnya adalah negatif 5a ditambah negatif 3b ditambah negatif 3, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, hasil pengurangan 8a dikurangi 3b dari negatif 2a ditambah 9b. Sama, ingat di sini ada kata-kata dari, maka yang belakang dikurangi yang depan. Jadi kita buat kurung di dalam kurung dulu.
negatif 2A ditambah 9B dikurangi yang depan, yaitu 8A dikurangi 3B. Caranya sama, kalian menjumlahkan atau mengurangkan variabel yang sama. Yang pertama dari variabel yang A, yaitu negatif 2. Karena tandanya di sini adalah kurang, maka ini juga ikut dikurang. Dikurangi 8A. Berarti sama saja negatif 2A dikurangi 8A, yaitu negatif 10A. Untuk yang selanjutnya yang memuat variabel B, berarti 9B kurangi ini dari pengurangannya. Kemudian karena di sini negatif 3B, maka di sini tetap ditulis negatif 3B tetapi diberi tanda kurung. Negatif 3B, seperti itu. Nah, negatif dengan negatif maka jadi positif ya. 9B ditambah dengan 3B sama dengan 12B. Maka hasil dari pengurangannya yaitu negatif 10A ditambah 12B. Nah, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu kalian tetap harus bisa mengoperasikan bilangan bulat. Itu adalah kunci utamanya. Apabila kalian belum memahami bilangan bulat dan masih lupa, silakan kalian pelajari kembali dengan cara berlatih.